Upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan kembali mengalami jalan buntu. Presiden Donald Trump secara mengejutkan membatalkan putaran terbaru negosiasi setelah utusannya gagal bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan membatalkan putaran terbaru perundingan damai dengan Iran yang sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Trump menyatakan keputusan ini diambil karena utusan khususnya Steve Witkoff dan Jared Kushner tidak bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi negara tersebut. Namun hanya dalam hitungan menit setelah pembatalan diumumkan, Presiden Amerika Serikat mengklaim bahwa Teheran dilaporkan langsung mengirimkan dokumen proposal baru yang dinilai jauh lebih baik oleh pihak Gedung Putih. Saat ini Pakistan masih berupaya menjadi jembatan diplomasi guna menghidupkan kembali gencatan senjata dan menstabilkan kembali pasokan energi global yang terganggu akibat serangan Amerika Serikat ke negara Iran. Okay, you probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders are. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan posisi kerasnya terhadap Teheran. Meski menyebut adanya tawaran damai baru dari Iran, Trump memilih untuk menolaknya karena dinilai belum cukup baik. Di sisi lain, Amerika Serikat pun kini mengubah strategi diplomasi dengan menghentikan perjalanan utusan ke Pakistan dan beralih pada negosiasi jarak jauh. Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Untuk mengetahui seperti apa situasi, bagaimana proses dari perundingan yang akan berlangsung di Pakistan, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Iqbal Kimawan di lokasi. Selamat sore waktu Indonesia, Iqbal. Perundingan tahap kedua Amerika Serikat dan Iran ini dipastikan gagal digelar. Apa ini hanya penundaan? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan di sana? Penundaan, Febrian, mungkin kata-kata itu yang diharapkan ya, karena tentu dalam upaya diplomasi atau negosiasi, apalagi yang tingkat tinggi seperti ini, di tengah ketegangan dan juga dinamika yang masih memanas di Timur Tengah, tentu semua berharap agar pihak-pihak terutama yang terkait dalam ketegangan tersebut bisa setidaknya menurunkan ego untuk bisa duduk bersama begitu. Meskipun terkesan tidak mungkin untuk bisa duduk bersama dalam sebuah pertemuan in-person meeting seperti yang sempat diungkapkan oleh White House atau Gedung Putih. Tapi setidaknya upaya-upaya menuju ke sana, upaya untuk menuju ke meja perundingan. Meskipun itu dalam bentuk indirect talks atau pembicaraan tidak langsung dengan Pakistan sebagai mediator, ini sampai sekarang terus diupayakan. Nah, Febrian, di belakang saya berdiri saat ini adalah Hotel Serena. Nah, Hotel Serena ini adalah tempat berlangsungnya perundingan tahap pertama dan juga tempat delegasi dari kedua negara yang berpartisipasi ini menginap. Hotel Serena ini terletak di Red Zone atau zona merah ya, tepatnya tidak jauh dari Constitution Avenue. Nah, Constitution Avenue ini termasuk berada di dalam Red Zone, tadinya sama sekali tidak boleh diakses oleh warga maupun kendaraan apapun, meskipun itu sampai termasuk mau itu pegawai pemerintah ataupun beberapa aparat pun tidak sembarangan bisa masuk ke area ini, kecuali mereka memegang pass khusus atau ID khusus untuk bisa masuk ke red zone ini selama area Islamabad Talks berlangsung. Nah, di Serena Hotel itu
juga merupakan yang menjadi saksi bisu dari upaya perlindungan dan upaya diplomasi yang terus diupayakan oleh Pakistan sebagai pihak mediator. Meskipun beberapa analis ataupun kalau dari pernyataan baik itu yang dikeluarkan oleh Iran maupun dari Amerika Serikat, perundingan ini tampaknya tidak mungkin berlangsung atau kelanjutannya sangat challenging ya, atau obstacle-nya sangat besar sekali. Namun Pakistan menegaskan dalam hal ini akan terus mengupayakan diplomasi dan juga negosiasi, antara lain dengan cara yang pertama kemarin pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran yang datang ke Islamabad, Abbas Araghchi, kemudian bertemu dengan sejumlah pihak, baik pada saat itu bertemu langsung dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Di situ dia mengungkapkan perkembangan terkini, meskipun ini tidak secara jelas ya, tidak secara spesifik dirinci apa saja hasil pertemuan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Namun yang jelas ini pertemuan tingkat tinggi, dan dari informasi yang disebutkan oleh narasumber kami itu menyebutkan bahwa Iran menyampaikan beberapa poin penting yang akan diharapkan menjadi dasar dari perundingan jika nanti memang akan terjadi perundingan selanjutnya. Sementara itu, setelah proposal yang dibuat Iran diterima oleh Pakistan sebagai mediator, kemudian akan disampaikan kepada pihak Amerika Serikat. Nah, di sisi yang berbeda, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah memutuskan untuk membatalkan untuk mengirim Steve Witkoff dan juga Jared Kushner ke Islamabad, menyatakan bahwa sudah menerima proposal yang dikirimkan oleh Iran melalui Pakistan sebagai mediator. Namun dia menyatakan bahwa poin-poin yang ada dalam proposal atau kerangka kerja tersebut tidak baik, itu istilah yang digunakan, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itu disinilah upaya-upaya itu terus berlangsung, bagaimana perbedaan pendapat, perbedaan standpoint atau sudut pandang ini bisa setidaknya dimediasi, dijembatani oleh baik itu Pakistan sebagai mediator ataupun negara-negara yang sampai saat ini masih terus terlibat upaya mendorong kedua pihak agar kembali ke meja perundingan. Nah, diantaranya dalam kunjungannya ke Muscat atau Oman, Menlu Abbas Araghchi, Menlu Iran, ini juga terus aktif melakukan komunikasi dengan counterpart atau sesama Menlu. Diantaranya tadi sudah bertemu atau bertelepon langsung dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, kemudian juga bertelepon langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan. Nah, dari informasi yang dikutip oleh media Anadolu Agency, pembicaraan dengan counterpartnya ini, dengan sesama Menlu dari negara-negara baik itu Turki maupun Mesir, itu terfokus pada perkembangan terbaru dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Artinya, mengingat Pakistan yang terus mengupayakan adanya upaya diplomasi dan juga negosiasi, ini artinya pintu perundingan belum tertutup. Apalagi Menlu Abbas Araghchi dijadwalkan akan kembali ke Islamabad pasca kunjungannya di Muscat, Oman, sebelum melanjutkan kunjungannya ke Rusia. Nah, memang tidak ada keterangan yang pasti apakah nanti pada saat Menlu Abbas Araghchi ini kembali ke Islamabad, di sini akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pakistan terkait dengan upaya untuk melanjutkan perundingan. Itu memang belum ada konfirmasi sejauh ini. Tapi yang jelas ada pernyataan yang cukup kuat dari Iran yang menegaskan bahwa Iran tidak akan bersedia melanjutkan diplomasi jika berada di bawah tekanan ataupun pengepungan ataupun ancaman dari Amerika Serikat, karena tentu saja ini adalah menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk bisa melanjutkan negosiasi yang baik. Nah, setidaknya itu statement-statement yang berasal dari Iran. Namun tentu dalam beberapa jam ke depan kita akan melihat seperti apa kelanjutannya pada saat Menlu Abbas Araghchi kembali tiba di Islamabad. Kemudian pada saat Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa hanya dalam waktu beberapa jam pada saat Donald Trump menyatakan menolak proposal yang diajukan Iran, kemudian ia menyatakan bahwa setelah itu dia menyebut mereka kembali dengan butir-butir kerangka kerja yang lebih bisa diterima. Nah, kita tidak tahu apa arti dari statement itu, tapi yang jelas semua berharap agar proses perundingan ini bisa segera berlanjut, apalagi mengingat dampaknya masih berdampak ya terhadap banyak negara di seluruh dunia. Seperti kita tahu, ini juga terkait dengan perekonomian yang melanda permasalahan beberapa negara karena akibat penutupan Selat Hormuz. Seperti kita ketahui, Selat Hormuz ini juga mendapatkan tekanan baik dari Amerika Serikat maupun Iran, sehingga secara de facto selat tersebut tertutup. Artinya kapal-kapal yang biasa melewati di situ, 40% minyak dunia harus melewati Selat Hormuz terpaksa harus dialihkan melalui Selat Panama, dan itu artinya akan lebih banyak lagi biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut minyak
dan dampaknya harga-harga minyak akan terus naik dan akan berdampak kepada banyak negara di seluruh dunia. Jadi itu perkembangan terkini. Kalau sejauh ini penjagaan di sekitar Serena Hotel tempat berlangsungnya perundingan ini memang sudah jauh lebih longgar ya. Lalu lintas sudah dibuka kembali. Namun kita akan lihat beberapa jam ke depan karena indikatornya adalah pengamanan di seluruh Islamabad. Febrian. Baik, terima kasih informasi dari Anda Iqbal Himawan, Islamabad, Pakistan. Selamat kembali menjalankan tugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.